Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Rifanka, NIM 2019-12169, kelas pengauditan 4E. Di sini saya akan membahas kasus pelanggaran kode etik, kasus Enror dan KAP Anderson. Kasus Enror merupakan perusahaan dari penggabungan antara internet penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis Enror bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading commodity non-energy, dan kegiatan bisnis keuangan. Tokoh pentingnya antara lain pendiri Enror, yaitu Kenneth Lai, CEO dan CRO, sementara Stephen V. Cooper, ketuanya John G. Ray, wakil komisaris Clifford Baxter. Kasus Enror mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasikan sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enror suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntan pabrik yang termasuk dalam The Big Four antara lain PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Young, KPMG, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa investasi, fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen 1999. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enror. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enror, juga sebagai konsultan manajemen Enror. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Lalu pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika menvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Lalu pada tanggal 22 Maret 2002, mantan KAP Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen, mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Lalu pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enror, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enror. Lalu pada tanggal 15 Juni 2002,
Juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. 1. Menurut teori Frauda ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebagainya, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. 2. Praktik bisnis error yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif pada banyak pihak-pihak yang dirugikan atas kasus ini. Tidak hanya investor error saja, tetapi terutama karyawan error yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. 3. Pihak agen dalam hal ini, manajemen error telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya, dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu, apa yang dituai oleh error dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktek bisnis yang tidak etis, ada untung dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntunan hukum. Dari pembahasan yang tadi, kesimpulannya adalah error dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan error adalah editor. Arthur Anderson, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan error. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai banyak pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan error. Error telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Anderson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Anderson telah melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan error. Hal ini jelas Arthur Anderson tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian dari saya, terima kasih.